Gorosei adalah planet dan akankah mereka melawan para supernova? Karena kita tahu supernova sendiri berarti ledakan bintang besar yang sesuai namanya dari Goro dan Sei yang berarti Five Elder Stars atau kelima tetua bintang yang bisa kita artikan juga sebagai kelima tetua planet. Tapi tahukah apa dampak dari supernova ini? Dia dapat menimbulkan kehancuran total pada objek yang berada di jarak 100 tahun cahaya. Ya, apakah cukup terdengar familiar jika kita hubungkan semua itu terhadap One Piece? Para supernova akan membawa kehancuran terhadap berbagai hal yang disembunyikan oleh pemerintahan dunia, terutama Void Century atau 100 tahun yang hilang. Serta apa juga hubungan Gorosei dengan Sun God, Nika, Imu, dan Kurohige. Nah, Garci Placer, sebelum kita membahas teori yang sangat-sangat dalam sekali, aka Mega Teori, Skui bantu Develomi ke 200.000 subscriber, jadi jangan pelit-pelit untuk sabre. Serta pastikan kalian juga tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja, wadaw! Nah, dari kemunculan Gorosei yang pertama, yaitu Saint Garcia Saturn, di situ kita mendapatkan informasi, ternyata mereka semua adalah seorang Celestial Dragon, aka Tenryubito. Jadi sangat wajar sekali, segala hal selalu mereka lah yang paling tinggi dalam pengambil keputusannya, yang bahkan dari hierarki Seraphim sekalipun mereka tetap yang paling tinggi. Namun, hal yang masih kita belum tahu adalah, bagaimana mereka bisa menjabat di posisi tertinggi tersebut, apakah terdapat election atau mungkin voting dari para Tenryubito sana untuk memilih seseorang untuk menjadi Gorosei, dan kalau iya, berapa lamakah waktu jabatan mereka? Setidaknya sudah lebih dari 20 tahun nih, karena di flashback Nico Robin pun mereka ini orang-orang yang sama. Atau jangan-jangan teori yang cukup terkenal pun benar bahwa mereka ini memang abadi dan sudah ada sejak Void Century. Tapi satu hal lain yang kita dapatkan dari sini adalah kita mendapatkan nama keluarga lain dari para pemendiri dunia atau Tenryubito. Satunya adalah Nefertari, namun mereka menolak menjadi Tenryubito dan tinggal di dunia bawah di Alabasta. Serta satunya lagi adalah Don Quixote, dan untuk Gorosei dia memiliki nama keluarga Jay Garcia. Jadi bisa dibilang nama Gorosei ini adalah Saturn doang ya, yang Saturn ini aka Saturnus merupakan nama dari sebuah planet. Nah, kira-kira apa kita akan mendapatkan hal penting ya dari nama yang dimiliki oleh Gorosei? Di mana Gorosei yang berarti Five Planet yang tadi kita bahas di awal selalu berada di lokasi tersuci dan tertinggi di dunia ini, yaitu Marine Joyce. Tapi akhirnya kita pun melihat mereka sekarang berada di dunia bawah alias Blue Sea, yang bahkan seorang dengan pangkat yang sangat tinggi pun dan selalu terlihat santai, yaitu Kizaru, sampai salting harus menyuguhi makanan kepada dewa di dunia ini. Makanya banyak yang mengomentari nih respon Kizaru di chapter tersebut, yang wajar sih karena Gorosei sendiri kan yang berarti bintang atau planet sudah menjadi sesuatu yang sangat-sangat luar biasa di alam semesta kita kan. Serta dari perwujudan mereka yang dengan senjata dan penuh luka, saya pun sangat yakin mereka adalah orang yang sangat-sangat kuat sekali, yang mungkin cukup fix jika mereka ini bakal masuk top 10 karakter terkuat lah di serial One Piece ini. Nah, ini pula yang menurut saya menarik. Kita tahu ada 8 planet kan yang mengelilingi matahari, yang awalnya ada 9 dengan Pluto. Tapi belum lama Pluto dihilangkan karena tidak termasuk ke dalam klasifikasi planet. Nah, tapi karena Oda sudah mengonsep One Piece jauh sebelum Pluto didiskualifikasi atau dihilangkan dari jenis planet, makanya nama Pluto pun masih ada di serial ini. Tetapi selain nama planet tadi, nama-nama itu pun diambil dari dewa-dewa Romanian yang juga diambil dari dewa Yunani, yang tentu saja kalian pasti sudah bisa menebaknya. Di mana 3 planet terujung adalah Pluto, Neptunus, dan Uranus. Yang benar itu semua adalah nama-nama dari Ancient Weapon di serial ini. Pluto sebagai Pluton yang juga dikenal sebagai God of Underworld, yang cocok dia berada di bawah tanah dari Wano Kuni. Lalu juga ada Neptunus yang dikenal juga dengan nama Poseidon, God of the Ocean, yang cocok dengan Shirahoshi. Dan yang terakhir adalah Uranus. Memang masih belum banyak nih informasi yang kita dapatkan, tapi kemungkinan dia berhubungan dengan langit. Toh Uranus adalah God of the Skies, yang kemungkinan akan ada hubungan dengan senjata yang menghancurkan negeri Lulusia.
Tapi kenapa kok kita malah jadi kayak belajar planet di SD lalu? Kita tahu terdapat total 9 planet setidaknya dulu ya saat One Piece ini berdiri, di mana 3 terujung tadi adalah Ancient Weapon dan satunya adalah tempat kita tinggal yaitu bumi. Maka 9 dikurang 4 tadi tersisa 5 lagi kan? Dari itulah Gorosei yang berjumlah 5 atau salah satunya kita pun tahu dia bernama Saturnus. Atau jika kita urutkan di terujung ada Saturnus, Jupiter, Mars, Venus, dan Merkurius. Yang makanya di awal saya bilang Gorosei ini, dimana sei ini dalam kanji Jepang bisa berarti cukup banyak, bisa berarti bintang, planet, dan bahkan satelit. Yang jika dipikir-pikir, Oda berarti telah merencanakannya sejak kemunculan awal sekali dari Gorosei di chapter 233 yang rilis 2002 lalu. Nah lalu kira-kira apa sih kemampuan dari Gorosei tersebut? Dimana jika kita lihat dari sifat mereka, kita akan coba prediksikan kemampuan mereka dari 2 referensi yang Oda ambil. Dimana untuk 3 Ancient Weapon tadi sudah cukup sesuai lah, dan selanjutnya akan masuk ke Saturnus, dimana dia adalah God of Saturn atau dalam kata lain God of Time. Untuk Jupiter dia adalah Zeus di Yunani dan dia disebut sebagai God of Thunder. Mars adalah God of War dan Venus adalah Goddess of Love. Dan yang terakhir adalah Mercury atau Hermes di Yunani, dia adalah God of Messenger atau God of Trickery. Dimana dari referensinya saja bisa kita lihat mereka memiliki kemampuan God, aka dewa yang dihubungkan dengan para Gorosei ini. Tapi bukan berarti kemampuannya harus sama seperti dewa yang kita hubungkan tadi dan yang lain-lain, karena menurut saya ini juga cukup kurang masuk akal. Karena untuk God of Thunder lebih cocok untuk Enel, dan Goddess of Love jelaslah ini tante kita yaitu Boa Hancok. Jadi saya lebih merasa kemampuan tadi berhubungannya dengan role mereka di Gorosei saja. Contoh untuk Saturnus yang kita lihat, dia adalah God of Time. Dia ini yang mengurusi berbagai hal yang ada dan hubungannya dengan waktu dan sejarah, dimana ini pun cukup masuk akal karena dia sampai turun ke bumi untuk masalah Vegapunk yang memiliki segala pengetahuan tentang Ancient Kingdom, Fate Century yang dimiliki oleh Ohara. Nah, dan inilah yang menurut saya mulai menarik, jadi pastikan lanjut tonton sampai habis lah, dan pastikan jangan lupa untuk subrek. Dimana hal menarik lain adalah terdapat kanji unik yang berhubungan dengan tiap planet. Dan terima kasih juga nih kepada channel Ohara yang membuat saya mendapatkan ide ini. Untuk ketiga Ancient Weapon tadi seperti Pluton memiliki kanji yang berarti kegelapan atau Underworld, yang sama dengan julukan Relic atau disebut sebagai Mei Auzei yang berarti Underworld Planet. Uranus sebagai Tennousei atau Sky King Planet, Poseidon sebagai Kaiosei atau Sea King Planet, dan kelima Gorosei dimulai dari Saturnus adalah Dosei atau Earth Planet, Jupiter adalah Mokusei atau Wood Planet, Mars adalah Kasei atau Fire Planet, dan Venus adalah Kinsei atau Metal Planet, dan terakhir adalah Merkurius atau Suisei yang berarti Water Planet. Ya, kalian pasti bakal langsung ngeh kalau kanji yang digunakannya sama dengan sebutan 5 elemen yang sering dijadikan bahan referensi di serial-serial lain. Dimana kanji-kanji ini pula digunakan dalam penamaan hari di kalender Jepang, yang kalian bakal melihat 5 dari ke-7 hari tersebut menggunakan kanji yang sama persis dengan kelima planet yang tadi saya sebutkan. Tapi sebelum itu, penamaan elemen tadi juga berhubungan dengan sebutan lengkapnya, yaitu Doctrine of the Yin Yang and the 5 Element. Benar, yin yang itu sudah seperti hitam dan putih, cahaya dan kegelapan yang akan membawa dunia ini ke dalam keseimbangannya. Nah, kalau kita kembali ke hari, kalian pun pasti bisa membaca sendiri. Terdapat 2 hari yang disebut sebagai the day of the moon and the day of the sun. Sun God and Moon God, Yin and Yang. Yang terima kasih juga nih buat Oda Sensei, saya menjadi dapat pelajaran tentang penamaan dan alasan kalender Jepang yang bentukannya seperti itu. Dan untuk Sun, jelaslah dia ini adalah Nika yang sekarang dimiliki oleh Luffy, tapi untuk Moon terdapat 2 orang di pikiran saya. Pertama adalah Kurohige, selaku dia sebagai The Darkness, juga seorang yang tidak pernah tidur dan terlihat di flashbacknya terdapat bulan di sana juga. Atau kemungkinan satu lagi, dia adalah Imu, sang pengontrol rahasia dunia ini, seseorang yang kemungkinan mengalahkan Joy Boy di masa lalu dan Ancient Kingdom. Sesuatu yang menjaga keseimbangan, dan dari sini semakin masuk akal kan kenapa buah iblis Luffy sangat-sangat penting sekali untuk masa depan. Yang dari sini saya malah jadi kepikiran, apakah dahulu di masa Void Century, ke-7 orang tersebut berteman baik dari Joy Boy, Imu, dan kelima planet lain yang memiliki ketiga Ancient Weapon, yang berarti 9 planet. Yin Yang
and Five Elements, Seven Days of Japanese Calendar yang semuanya bergabung bersama menjadi satu tim yang kita belum tahu namanya apa di Ancient Kingdom, dan mereka lah yang membawa keseimbangan di seluruh dunia. Tapi akhirnya Imo dengan kerakusannya dia merusak keseimbangan tersebut, dimana saya juga kepikiran akan ada hubungan dengan dunia yang terjungkir balikan dan masalah Joy Boy, tapi lagi-lagi untuk itu akan kita bahas di video terpisah. Nah, dan bagian terakhir adalah supernova yang kita bahas di awal tadi. Kita semua sudah tahu betapa pentingnya dan seberapa signifikan Luffy terhadap dunia ini, tapi kita juga tahu terdapat sesuatu yang disebut sebagai 11 supernova. Yang bukankah dengan adanya hubungan planet atau bintang ini, bukankah semuanya semakin masuk akal? Karena tahukah kalian, Oda pada awalnya tidak pernah berencana atau berniat untuk membuat karakter-karakter supernova loh. Itu pun disuruh oleh editornya untuk buat karakter super karena sudah masuk ke penghujung Grand Line, yang Oda sendiri pun pernah bilang awalnya dia merasa setengahnya bakal punah sebelum sampai ke New World, yang dia pun memang sudah sejak awal akan berencana membuat Kid untuk menjadi karakter yang sangat penting, tapi tidak untuk Babang Torao. Malah kebalik, Babang Torao lah yang menjadi karakter yang super penting, dan ke-11 supernova yang lainnya juga, mereka akhirnya mempunyai perannya sendiri-sendiri dalam arc yang ada. Terutama dua terakhir yang belum pernah berhubungan langsung, yaitu seperti Bone yang ada sekarang dan Uroge yang sangat mencurigakan. Nah, seperti yang kalian lihat di awal video ini, supernova memiliki arti yang sangat penting jika kita hubungkan dengan arti dari Gorosei yang kita pelajari di sesi sebelumnya. Supernova adalah ledakan besar yang sangat masif dari suatu bintang, dan penyebabnya terjadi adalah ketika ada perubahan pada inti atau pusat dari suatu bintang yang sangat masif. Dan dampak dari supernova pun dia dapat menimbulkan kehancuran total pada objek yang berada pada jarak 100 tahun cahaya dari peristiwa tersebut. Dimana jika kita hubungkan dengan One Piece, hal besar telah terjadi setelah Luffy mulai berlayar ke lautan ini 2 tahun yang lalu. Ya, lagi-lagi kita jangan ambil perspektif audiens kita sebagai pembaca ya, karena jawabannya mah gampang banget. Dia kan karakter utama bang, udah pasti dong semua hal bakal berubah. Tapi ambil perspektif orang pertama atau orang kedua, kita berada di dalam dunia One Piece juga. Luffy ini selaku matahari atau bintang atau Sun God, dia bergerak dengan sangat cepat, masif, banyak mengubah tatanan pemerintah, apalagi dengan cara dia melawan si Chibukai dan merusaknya sampai ke inti-intinya. Yang dari situlah dapat kita bilang Luffy adalah sebuah penggerak atau sebuah revolusioner yang terjadi di serial One Piece. Dimana di sisi lain juga kita tahu para 11 supernova yang lain, mereka bergerak dengan caranya sendiri dan paralel dengan karakter utama kita. Tapi tahu satu yang menarik dari kesemua 11 supernova ini, mereka semua sama-sama membenci pemerintah dunia. Contohlah yang paling dekat yaitu Kid dan juga Lau, dia sangat benci sekali dengan pemerintahan dunia. Bahkan kita mendapatkan quotes yang luar biasa dari Kid di mana dia berkata, ternyata dunia kriminal jauh lebih beradab ya jika kita bandingkan dengan pemerintahan dunia yang korup. Yang apakah ini akan sangat masuk akal jika kita hubungkan ke dunia kita? Bahaya nih. Nah, kembali ke perubahan tadi, bukankah semua hal yang mereka lakukan itu yang membuat dunia One Piece ini berubah dengan sangat drastis hanya dalam waktu 2 tahun saja? Si Chibukai yang dibentuk bertahun-tahun akhirnya hilanglah, pasukan revolusioner yang dibentuk 22 tahun yang lalu, 2 tahun terakhir mereka mulai gencar untuk bergerak. Yang bahkan ada yang berani mengincar Tenryubito, yaitu Luffy dengan menunjuknya di Sabondi Archipelago, yang bahkan referee terbaru pun dikatakan dampaknya sangat kacau. Dari itulah poin terdapat inti yang mengalami perubahan, di mana puncaknya adalah ledakan tersebut atau sesuatu yang akan merusak tatanan dunia ini. Mungkin bahasan kerennya biar One Piece banget adalah turn the world upside down yang Roger dan Rayleigh pernah katakan. Dengan dampak dari supernova tadi, kehancuran total pada 100 tahun cahaya yang kita hubungkan ke One Piece di 100 tahun sejarah yang hilang, yang akhirnya akan terungkap, yang seluruh dunia pun akan tahu terkait pemerintah dunia atau dewa sebenarnya di dunia ini. Dengan redline yang hancur dan dewa sebenarnya Aka Lunarian akan kembali bergerak kembali. Yang sejujurnya saya pun merasa jika Joy Boy memiliki sebutan sebagai Sun God karena dia adalah bagian dari ras Lunarian yang akan kita bahas di video terpisah. Serta jika kita ingat juga, galaksi kita ini kan berpusat dan berevolusi terhadap matahari atau sun. Jadi apakah nanti ada kemungkinan para Gorosei yang notabene sebagai planet, mereka akan berubah dan menjadi baik? Karena saya juga merasa karakter-karakter Gorosei ini diambil dari referensi
tentang liberation atau kebebasan. Nah, bahasan lengkap tentang hal ini yang sangat plot twist sekali pernah saya bahas di video lain, mungkin kalian bisa coba tonton. Nah, jadi itulah mega teori super liar dari video ini. Jadi pastikan jangan lupa untuk subscribe setelah riset cukup lama nih untuk jadi satu video. Atau mungkin kalian mau bantu donasi kopi, bisa juga deh klik super thanks di sebelah tombol like di bawah ya. Sebelum itu jangan lupa, kita bentar lagi ada yang ulang tahun loh. Tahu kan siapa yang bakal ulang tahun? Tentu saja itu adalah tante favorit kita semua, alias Tante Robin. Uhuy, tante kebangsaan Rusia yang wadidaw banget ini bakal ulang tahun tanggal 6 Februari loh. Ayo, siapa juga nih yang ultah di bulan Februari? Nah, dalam rangka itu, kami dari DNA Merchandise akan merilis kaos Tante Robin yang uhuy banget di jurus terbarunya dong, alias Demonia Floor. Dimana karena edisi spesial ulang tahun, pasti harganya pun akan banyak diskon dong. Tapi untuk harganya berapa dan pemesanannya seperti apa, kalian catat dulu tanggalnya ya. Dan follow IG kami di dnm.mens agar tidak ketinggalan dan siap meluncur untuk BO atau buy over Tante Robin ya. Nah, jadi itu video kali ini, kan bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.